dengan doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya Bilsa ya. Bilsa, teman-temannya boleh dipimpin untuk berdoa nak ya. Baik, teman-teman, untuk mengawal pelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir nak? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Baik.
Jadi konflik dalam cerita fantasi ini biasanya seringkali melibatkan pertarungan seperti cerita-cerita kerajaan, terus pahlawan gitu ya. Yang kedua, klimaks. Puncak cerita biasanya terjadi ketika tokoh utama menghadapi tantangan terbesar dan harus menggunakan semua kemampuannya untuk menang. Nah, biasanya kalau jika cerita-cerita kerajaan itu kan klimaksnya tuh ketika dia menghadapi tantangan terbesar, misalkan perang atau semacamnya. Nah, untuk yang terakhir, coba Ibu minta Alifa untuk membacakan apa itu resolusi. Resolusi yaitu akhir cerita biasanya itu membawa perubahan besar bagi tokoh utama dan dunia fantasi. Baik, terima kasih Alifa. Jadi resolusi itu adalah akhir cerita yang biasanya membawa perubahan besar bagi tokoh utama dan dunia fantasi tempat mereka tinggal. Nah, yang terakhir yaitu unsur medis. Yang pertama itu ada sihir. Sihir adalah kekuatan utama dalam banyak cerita fantasi. Sihir dapat digunakan untuk menyembuhkan, mengubah bentuk, atau memanggil makhluk gaib. Jadi jika ada sebuah cerita fantasi, biasanya mereka tuh ada beberapa cerita yang menggunakan cerita tentang sihir kebanyakan ya. Yang kedua yaitu artefak, benda-benda medis seperti tongkat sihir, pedang ajaib, atau batu permata seringkali menjadi kunci untuk mengalahkan musuh atau mencapai tujuan. Kan kalian pernah nggak sih nonton film-film tentang sihir? Nah, pernah ya? Jika pernah, biasanya dalam film-film sihir itu kan biasanya ada tongkat sihir ya, Nak, ya, yang biasa mereka gunakan. Nah, seperti itu ya. Yang terakhir yaitu makhluk gaib. Makhluk-makhluk seperti hantu, peri, atau roh jahat sering muncul dalam cerita fantasi dan memiliki kekuatan medis. Kan sering juga ya kalau kita menonton atau membaca atau menonton film-film seperti itu kan ada hantu, peri gitu yang diceritakan dalam cerita tersebut. Nah, yang terakhir kan Ibu tadi udah jelaskan tuh apa sih cerita fantasi itu dan apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam cerita fantasi. Nah, berikut Ibu berikan contoh cerita fantasi dan analisisnya. Jadi di sini Ibu mengambil cerita Harry Potter. Ada yang udah pernah lihat filmnya? Sudah. Nah, berarti kan sedikit pahamnya kalian sudah tahu lah ya seperti apa gambaran cerita Harry Potter itu sendiri. Nah, dari cerita Harry Potter, hasil analisis yang Ibu tampilkan dalam hal ini yaitu yang pertama, dunia imajinatif, Hogwarts School of and jadi di dalam cerita dunia imajinatif Harry Potter yaitu menceritakan dunia sihir yang tersembunyi di tengah-tengah dunia manusia. Kan kalau kalian lihat film Harry Potter itu apa ya? Mereka tuh kayak punya tempat sendiri gitu loh yang asing dari dunia manusia. Nah, yang kedua, tokoh unik. Harry Potter sebagai seorang penyihir dengan kekuatan medis yang kuat, Voldemort sebagai musuh utama yang ingin menguasai dunia sihir. Nah, alur yang tidak terduga. Jadi perjalanan Harry Potter untuk mengalahkan Voldemort dan melindungi dunia sihir. Dan yang terakhir, unsur medis, yaitu berupa sihir, mantra, ramuan, dan berbagai makhluk medis seperti Centur of Dumbledore. Jadi itu contoh dari cerita fantasi ya. Nah, kan sudah Ibu jelaskan nih mengenai cerita fantasi. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan? Sudah. Nah, jika kalian sudah paham, untuk meyakinkan Ibu, jika kalian sudah paham, Ibu ingin bertanya, siapa sih yang bisa menjelaskan apa sih cerita fantasi itu? Jadi dalam cerita Baik, bagus sekali Rahma. Jadi Rahma sudah menjelaskan dengan baik
yaitu contoh cerita fantasi. Nah, silahkan kalian analisis dan identifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang ada di buku paket. Nah, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ya. Ibu akan bagikan kertas untuk kalian mengerjakannya supaya tidak acak-acakan. Jangan tidur Alifah, walaupun sudah siang harus semangat. Silahkan dikerjakan. Bagaimana Alifah? Ada kesulitan? Oh, ini kamu kan analisis ya Alifah, terus kamu cari kan dari berdasarkan ada beberapa unsur yang ada di dalam cerita fantasinya. Bisa kamu tuliskan detail-detailnya apa saja, kalau ceritanya itu misalkan awalnya gimana, seperti itu. Bisa sudah kan? Mana sulitnya di bagian mana biasa? Nah, jadi ini kan kamu cari latarnya ya. Dari cerita yang sudah kamu tulis ini, latarnya itu ada di mana? Kalau yang misalkan cerita Harry Potter tadi kan di kerajaan sihir. Nah, dari cerita yang ada di buku paket ini, silakan kamu jelaskan ya. Ini yang sudah di sana. Rahma? Nah, silahkan dikerjakan ya. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada ibu ya. Baik, Ibu rasa waktu yang Ibu berikan untuk mengerjakan sudah usai ya nak ya. Kita juga jamnya tidak lama lagi akan selesai. Boleh dikumpulkan? Dari yang Ibu lihat sekilas, kalian sepertinya sudah lumayan paham ya terkait tugas yang diberikan. Akan Ibu koreksi di rumah, lalu pada pertemuan selanjutnya akan Ibu bagikan ya. Karena mengingat waktu kita juga tinggal 10 menit lagi untuk mengakhiri pelajaran, sebelum Ibu akhiri pertemuan pada kali ini, Ibu ingin memberikan sedikit ice cream gitu supaya kalian semangat ya. Kayaknya udah siang ngantuk. Kan setelah Ibu
Nia Agustin. Di sini saya sebagai observasi lisan keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil dari nama calon guru Nur Hasanah. Nah, ada beberapa komponen keterampilan. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian, yaitu merumuskan tujuan, merumuskan kembali masalah, dan menandai hal-hal, merumuskan masalah dan membuat rangkuman bertahap. Dalam hal ini, saudara Nur Hasanah sudah menggunakan merumuskan tujuan dan membuat rangkuman bertahap. Dan yang kedua ada memperjelas masalah atau urunan pendapat, yaitu seperti memparafrase, merangkum, dan menggali dan menguraikan secara detail. Dalam hal ini, saudara Nur Hasanah telah menggunakan keterampilan merangkum dan menggali dan menguraikan secara detail dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, menganalisis pandangan siswa, yaitu yang pertama menandai persetujuan dan ketidaksetujuan dan meneliti alasannya. Saudara Nur telah menggunakan dua komponen tersebut. Dan yang keempat, meningkatkan urunan siswa. Yang pertama, menimbulkan pertanyaan menggunakan contoh, menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan, menunggu dan memberikan dukungan. Dalam hal ini, saudara Nur Hasanah telah menggunakan keterampilan menimbulkan pertanyaan, menggunakan contoh, dan menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan dan memberikan dukungan kepada peserta didik saat proses pembelajaran. Dan yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, yaitu yang pertama meneliti pandangan, mencegah pembicaraan yang berlebihan, dan menghentikan atau memonopoli. Dalam hal ini, saudara Nur telah menggunakan keterampilan meneliti pandangan dan mencegah pembicaraan yang berlebihan dalam proses belajar. Dan yang terakhir ada menutup diskusi, yaitu dengan meneliti pandangan, memberi gambaran yang akan datang dan menilai. Dalam hal ini, saudara Nur telah menggunakan ketiga keterampilan tersebut. Sekian observasi dari saya. Terima kasih.